Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jemaah yang dirahmati Allah, semoga sehat selalu, bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari pertama ini dalam keadaan iman, Islam. Kan doanya itu Pak ya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, datangkan bulan suci Ramadan kepada kami dalam keadaan aman dan iman. Aman dari apa Pak? Aman dari permusuhan. Yang kedua, aman dari dosa. Dua itu yang penting tuh. Aman dari permusuhan. Kan gak enak Pak ya, seandainya kita sholat tarawih masih ada musuh, masih ada nggak enakan. Ya sholat tarawih begini, di sampingnya ada musuhnya. Kata dia, cemana nanti ini, salaman atau enggak nih tadi kan? Kan nggak enak. Jadi sebenarnya orang yang terima puasanya itu adalah bukan hanya kepada Allah saja, tapi juga kepada manusia. Jadi soleh untuk dirinya sendiri, soleh juga untuk orang lain. Gitu. Padahal kan di Ramadan ini rata-rata kita semuanya kan berjamaah Pak. Sholat wajibnya pun berjamaah. Saya tidak pernah melihat subuh sebanyak ini. Iya Pak. Kemarin kan subuh saya ngisi juga di sini. Nggak ada sebanyak ini Pak. Ini alhamdulillah rame, alhamdulillah ya. Terus apa tuh? Gitu, aman. Aman yang pertama Pak? Aman dari musuh. Sholat wajibnya berjamaah. Sholat sunnahnya juga berjamaah kan Pak ya? Sholat tarawih kan sholat sunnah tuh berjamaah. Habis sholat tarawih tadarus berjamaah. Habis itu kalau ada nanti sahur berjamaah. Kalau ada berbuka buka jama'i, kan? Jama'i namanya, sahur jama'i atau iftar jama'i, kan jamaah juga tuh namanya. Semuanya rata-rata jamaah. Makanya kalau kita bermusuhan, kan nggak jadi berjamaah jadinya, sendiri-sendiri kan. Padahal kita itu disuruh berjamaah, tujuannya adalah kita saling kenal, kemudian kita saling menyelesaikan kalau ada yang salah paham, ya kan? Nah, gitu kan. Jadi selesaikan dulu, Allah ampuni dosa kita. Innallaha yughfaru li jami'i khalqihi illal musyrik wal musyahid. Allah ampuni segala dosa hamba kecuali orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, pada Allah dulu. Kemudian yang kedua apa? Musyahid, yang punya permusuhan dengan orang lain. Saya mau angkat ini Pak. Aman yang kedua itu, yang kedua aman dari dosa ya, aman dari dosa. Jadi doa itu Pak, nanti angkat di situ dulu. Aman dari dosa. Sebab Pak, segala sesuatu perbuatan baik amal kita, kalau dalam diri kita ini ada dosa Pak, ada dosa dari badan kita ini, maka perbuatan baik atau perbuatan taat kepada Allah itu nggak akan jalan. Misalnya nih Pak, saya contohkan. Bapak ada nggak dengar ada orang bilang begini, dia berkata begini, saya habis mencuri ini semangat saya berinfak, semangat betul saya berinfak habis mencuri ini, makanya saya harus mencuri biar saya semangat berinfak. Ada nggak Pak dengar begitu Pak? Ada nggak? Jawablah dulu. Ada nggak? Robin Hood ya? Oh iya Pak ya. Ya makasih Pak ya. Robin Hood. Siapa lagi Pak contohnya Pak? Pitung ya. Iya betul juga ya. Wah, ada jawaban Bapak ya. Saya kira nggak ada tadi. Saya sudah memikirkan nggak ada tadi. Tapi ada jawaban Bapak. Pintar pula Bapak mencari jawabannya. Cuman masalahnya kan Robin Hood, pitung itu dalam filmnya entah ya ada orangnya tenda, kita tidak tahu ya. Entah ya ada orangnya tenda. Itu kan
apa namanya itu? Aktor bikinan kan istilahnya. Entah ya ada orangnya. Tapi kalau dalam filmnya jelas itu. Dia mencuri bukan uang rakyat, tapi uang pejabat yang korup. Kalau di kita ini si Pitung adalah Belanda yang korup atau Belanda yang mengambil pajak rakyat semena-mena, diambil lagi oleh Pitung untuk dikembalikan kepada masyarakat. Itu hak masyarakat yang diambil lagi oleh Pitung dan Robin Hood. Jadi bukan hak orang yang diambil untuk diberikan kepada orang yang tidak berhak, tapi hak orang yang diambil lagi kepada orang yang berhak. Bapak paham nggak ngomongan saya ini? Anggap aja lah paham. Mulak balik gitu ya. Jadi gitu Pak. Jadi Pak, kalau ada orang melakukan perbuatan dosa, dosa itulah yang menghalangi dia untuk melakukan perbuatan baik. Salah satu di antara dosanya itu adalah dosa mulut. Nah, ini tema kita. Kita sampai ke situ aja. Temanya adalah menjaga lisan. Pak, kalau ada Bapak berdosa begini, dosa kepada orang. Dosa kepada orang lewat mulut nih. Bapak berkelahi atau berdebat dengan orang tuh. Bapak berkelahi atau berdebat. Itu enak nggak Pak ibadah Pak ke masjid? Enak nggak? Nggak enak Pak. Padahal dosanya cuma apa Pak? Dosa mulut. Dosa mulut, berdebat dengan orang atau habis mencaci maki orang atau segala macam Pak. Itulah yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Jadi kalau bisa Pak, semuanya dijaga agar semangat untuk melakukan amal baik. Kalau di Ramadan itu Pak, di Ramadan itu kan katanya Pak, siam ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Siam itu jamaknya, jamak itu kata jamak itu apa? Banyak ya, banyak. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Puasa itu artinya menahan, tapi menahannya banyak Pak. Kata siam itu tunggalnya adalah saumun. Ada dalam Al-Quran tuh Pak, ketika apa? Cerita tentang Maryam. Ya tentang Maryam. Apa kata Maryam ketika ayat itu kan kita wazkur fil kitab Maryam, surah Maryam Pak ya. Nanti dia ke bawahnya itu Maryam itu kan berkata nanti hamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya fa aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit ilaiki rutaban janiyya wa kuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyya. Kan itu Pak, ketika Maryam itu hamil, kemudian dia pergi ke tempat yang jauh, kemudian dia bersandar di pokok kurma, kemudian dia berkata, oh mati ajalah aku sebelum ini, meninggal ajalah aku sebelum ini ya Allah. Tujuannya ada dua kata ulama. Apa tujuan itu? Pertama, agar orang tidak berdosa karena orang ngomongin dia salah padahal dia tidak melakukan perbuatan salah. Kalau saya penyebab orang melakukan perbuatan salah, kalau bisa saya meninggal aja dulu. Itu. Kemudian yang kedua, ya itu yang pertama itu, biar orang tidak salah menilai saya. Itu yang paling pertama. Nah, itu kan. Jadi kan omongan tuh. Kemudian Allah panggil apa, Pak? Apa tuh? La tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Jangan sedih. Nanti kamu ada air mengalir. Goyang-goyangkan saja pokok kurma, nanti rutaban janiyah. Nanti jatuh kurma yang matang-matang gitu kan, yang masak-masak. Terus apa tuh? Nanti kalau ada orang bertanya, fakuli washrabi, makanlah, minumlah airnya itu. Wa qarri aina, tenanglah. Itu kan?
Jadi itu maknanya perempuan kalau hamil itu ya disuruh makan aja, minum aja, tenang-tenang aja. Karena nanti berpengaruh kepada bayinya. Biasanya itu Pak, Bapak lihat tuh. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, lihat bagaimana kondisi istri Bapak ketika itu. Itu anak itu jadinya beda-beda itu. Kalau kondisi Bapak punya anak pertama, Bapak lagi senang-senangnya misalnya ya, lagi sayang-sayangnya sama istri pun hatinya tenang. Anak yang pertama tuh biasanya itu penyayang tuh akhirnya itu, penyayang tuh. Tapi kalau anak kedua, baru usia kakaknya, usia anak pertama berapa? Setahun setengah, adanya udah lahir. Kan nggak nerima tuh biasanya. Kan nerima biasanya gitu. Kalau ada yang nerima, atau anak yang kedua jadi gimana Pak? Jadi ada sifat benci itu, atau sifat apa tuh namanya? Sifat nggak mau gimana tuh? Coba lah Pak. Bisa rata-rata itu. Coba lihat keadaan anaknya gitu. Keadaan anaknya. Keadaan siapa Pak? Istrinya. Keadaan istrinya. Makanya Pak, istri kita tuh, ini istri kita tuh. Bapak kayaknya istri kita ya. Bapak, kalau Bapak udah nggak mungkin melahirkan lagi istri Bapak ya, udah tua-tua nih. Udah nggak mungkin lah ya. Udah lewat lah ya. Nah, maka untuk cucu lah nanti. Jadi apa cerita kita sebenarnya? Kenapa kok istri? Iya Maryam tadi lah, langsung aja ke Maryam itu kan. Nanti disuruh tenang sama Allah. Nanti kalau ada yang bicara kepadamu, kita bilang apa? Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Tuhan, puasa aku menahan. Sauma, katanya Bapak, sauma. Terus saumanya apa? Dijelaskan itu. Falan ukallimal yauma insiya. Aku ndak ngomong kepada orang. Itu puasanya gitu Pak. Jadi cuman satu yang ditahan oleh Maryam. Kalau makan tadi kan makan. Apa yang dimakannya Pak? Kurma. Yang diminum ada tadi kan? Air mengalir. Makan, minum ya. Tapi puasanya apa? Nahan dari omongan. Begitu juga Zakaria kan? Zakaria yang merawat Maryam itu juga puasanya nahan omongan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu puasanya bukan hanya sekedar nahan omongan, tapi apa Pak? Siam itu apa artinya? Semua ditahan. Omongan ditahan, terus apa Pak? Mata ditahan, terus apa? Telinga ditahan, nafsu ditahan, tangan ditahan, kaki ditahan, semuanya ditahan. Sebab apa? Kalau tak ditahan, apa yang terjadi? Maka hilanglah, atau kalau dikatakan batal, kalau batal kan di fikih itu pelajarannya. Kalau dibatalkan kalau makan minum. Kalau makan minum batal. Tapi kalau tak menahan mulut, tak menahan mata, tak menahan telinga, yang hilang adalah pahala puasanya. Makanya di situ Pak, syariat Nabi Muhammad ini adalah syariat yang lengkap. Bukan hanya dari segi batalnya puasa ditahan, tapi juga batalnya pahala. Maka tema kita hari ini adalah tentang menahan lisan agar tidak batal pahala puasa. Dan orang jarang ini Pak membahasnya. Bukan jarang sih, jarang ditekankan. Kalau dibahas mungkin ya. Jarang untuk ditekankan. Jadi puasa itu Pak bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Apa kata Nabi? Malam yada qauladzur. Siapa yang tidak bisa menahan mulutnya dari perkataan bohong. Apa kata Nabi? Laisa lahu hajatan min siyamihi min ta'amihi wa syarabihi. Allah enggak butuh kalau dia lagi menahan lapar atau menahan haus. Siapa yang tidak bisa menahan apa Pak? Menahan apa? Lisan. Lisannya dari apa? Qauladzu, perkataan bohong. Makanya Pak, kalau bisa sih ya, memang harus ya. Harus Pak tahan mulut. Kalau puasa itu Pak tahan mulut. Daripada ngomong lebih baik gimana Pak? Diam. Terus Bapak nanti tanya sama saya, Pak Ustadz dari tadi kami diam Pak Ustadz. Pak Ustadz aja yang ngomong dari tadi, dah 10 menit. Pak Ustadz yang salah nih, harusnya Pak Ustadz diam aja. Kalau saya diam nanti siapa yang ceramah? Jadi Bapak beda-bedakan nih, omongan yang mana yang diharamkan. Omongan yang qauladzur, perkataan
bohong, dusta, yang lain-lain itu Pak, mengejek segala macam Pak ya. Tapi kalau perkataan baik boleh nggak Pak? Boleh. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali menyeru orang kepada Allah. Jadi omongan saya ini adalah omongan yang terbaik nih Pak. Ngajak kepada kebaikan. Kalau jadi sebenarnya omongan itu tergantung isinya Pak. Kalau isinya baik, dia baik. Kalau isinya buruk, dia buruk. Makanya kata Luqman itu Pak, Bapak mentang-mentang disuruh diam, Bapak diam betul semuanya. Udah nunduk-nunduk aja semuanya. Ayolah Pak, semangat di hari pertama baru nih. Ya Allah, tadi kan libur nggak tadi? Pak, ayolah Pak, saya turun aja lah lagi. Pak RW, tolong Pak RW. Kalau biasanya kalau di mana Pak RW? Di pesantren tuh yang besarnya ngapain Pak? Bawa saja. Ada siapa yang tidur? Bangun, bangun. Pak RW, tolonglah Pak RW. Ayolah Pak, jangan begitu, jangan ditinggalin saya. Saya lagi semangat ya, serius. Saya kemarin 2 hari sakit Pak. Hari apa tuh saya sakit tuh? Hari Senin sama hari Selasa. Rabu pagi Pak, sehat saya. Saya kira saya sakit saya lama Pak. Karena hari Selasa itu nggak bisa ngomong saya Pak. Nggak bisa ngomong. Susah ngomong. Kepala nyut-nyutan. Perut sakit minta ampun Pak. Salah makan kayaknya. Kata dokter infeksi saluran pencernaan. Bahaya juga nih ada saya. Tapi pas hari Selasa Rabu itu Pak, mungkin karena jadwal ceramah banyak kali ya. Langsung sehat. Sehat ya Pak. Tadi malam saya ada ceramah tadi malam. Oh, ditambah pagi ini. Semangat ya. Makanya ayolah Bapak, saya aja bisa sakit, semangat ya. Apalagi Bapak nih, tolonglah. Tapi saya lihat di WA itu Pak, rata-rata orang apa Pak? Sakit semua Pak. Banyak yang sakit. Mungkin musim sakit kali. Sakit. Tapi alhamdulillah cepat saya sembuh. Gara-gara apa tadi Pak? Jadwal ceramah banyak. Nanti kecewa orang deh, Pak Ustaz udah diundang lama-lama, bisa sakit pula dia tadi kan. Semangat ya Pak. Nah lanjut Pak, apa lagi Pak? Apa tadi itu Pak? Ayolah Pak, itu membangunkan Bapak aja tuh. Apa tadi itu? Pokoknya Pak, kalau omongan baik itu boleh. Jadi Pak, kalau gini ya, kalau Bapak nggak ngomong baik atau namanya itu ya, lebih baik diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Karena keutamaan diam itu bagus Pak. Yang pertama adalah untuk melatih konsentrasi. Orang kalau diam itu konsentrasi nggak Pak? Alasan tidur deh ya Pak ya. Nah itu Pak. Konsentrasi Pak. Orang kalau untuk melatih konsentrasi diam. Kalau dia ngomong terus, kira-kira konsentrasi nggak Pak? Saya kalau ngomong terus Pak, Anda tahu-tahu kemana pergi itu. Makanya saya sering tanya sama Pak, sampai di mana tadi kok gitu ya kata. Nah, gitu Pak. Tapi kalau dia tuh, saya tahu tuh kemana arahnya. Makanya apa kata orang itu Pak? Apa tadi itu Pak? Apa tadi itu Pak? Air tenang menghanyutkan. Air deras nggak ada hanyut. Apa sebab? Air tenang menghanyutkan aja Pak ya. Air deras nggak ada tambahan, ada tambahan. Air tenang menghanyutkan itu sampai di situ aja Pak ya. Air deras kan nggak ada lagi tambahnya, itu tambahan kita aja ya. Nah, gitu. Air tenang menghanyutkan kan gitu ya. Air tenang menghanyutkan kan. Kenapa Pak air tenang menghanyutkan? Pasti dalam. Air danau dalam. Tapi kalau air apa? Air kali, air beria bukan air deras, air beria terus tanda tak dalam. Oh iya pandai Bapak yang mau sih ya. Itu sambungannya ya. Air beria tanda tak dalam Pak. Apa sebab Pak? Karena dia jalan kan. Berarti ini airnya ini apa nih? Dangkal nih. Enggak nyuruh orang. Jadi Pak, Bapak itu kalau ingin dikatakan orang pintar Pak, banyak diam aja. Ya. Tapi kalau ngomong Pak, ketahuan. Orang bisa mengukur apa Pak? Orang bisa mengukur apa Pak? Ilmu kita. Bapak tahu ilmu saya kadarnya di mana nih? Pak tahu nih.
Cuman akhirnya Bapak, oh iya panjang ilmu Ustaz, ya tinggi, ya itu kan gitu jadinya kan. Kalau memang ada keluarkan, tapi kalau nggak ada Pak sedikit cuma Pak diam aja lah. Ada ini saya kakek saya Pak, kakek saya kalau cerita sama kakek saya kan kadang-kadang cerita, udah meninggal beliau, udah meninggal. Saya senang sekali cerita sama kakek itu. Kalau cerita itu Pak, dia punya banyak pengalamannya Pak, banyak pengalaman. Ada kata-kata dia selalu saya ingat. Apa tadi ya? Jadi kalau saya cerita tentang politik lah macam sama dia itu kan, dia bilang, kakek sebenarnya bisa jawab itu. Cuma bisa jawab yang pertanyaan pertama aja. Kalau ditanya sama orang dengan pertanyaan kedua, kakek nggak bisa jawab. Takut kakek pas ditanya ke pertanyaan kedua kakek nggak bisa jawab, apalagi pertanyaan ketiga atau yang keempat, tambah ketahuan bodohnya kakek. Lebih baik kakek nggak jawab dari pertanyaan pertama. Nah gitu, kata dia. Itu jawab bagus juga tuh Pak. Sebab apa? Kalau kita didesak sama orang dengan pertanyaan yang banyak, kita nggak bisa jawab, akhirnya gimana Pak? Ketahuan bodoh kita. Kita rata-rata kalau kita bahas tentang apa Pak? Masalah politik atau masalah negara ini lah, yang kita informasinya separoh informasinya nggak utuh. Akhirnya kan ini dapat informasi ini dapat informasi ini kan, akhirnya dia berdebat berdua, namanya debat Pak kusir aja. Nggak selesai masalah. Makanya kata kakek itu lebih baik diam, dengar aja. Karena kata hadis Nabi SAW, apa kata Nabi? Sesungguhnya mulutmu satu, tapi telingamu dua. Lebih banyak mendengar daripada bicara. Makanya Pak, bagusnya diam itu, apa bagusnya diam Pak? Pertama melatih fokus. Kalau dalam hadis Nabi itu disebutkan la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanahu. Tidak akan lurus hatinya itu sampai lurus lisannya. Artinya Bapak, hati itu akan bisa dibuat lurus Pak kalau dia banyak diam. Itu lurus ya tuh Pak. Tapi kalau banyak ngomong Pak, Bapak iya nggak nih? Bapak anggu-anggu aja, iya nggak itu? Terasa nggak sama Bapak tuh? Itu Pak. Jadi Pak, diam itu bagus untuk melatih fokus. Itu Pak. Yang kedua, diam itu bagus untuk diam itu bagus agar tidak terbuka aurat atau aib. Orang kalau ngomong Pak, biasanya dia banyak, kalau orang banyak ngomong Kak, terbuka nggak semuanya Pak? Terbuka semuanya. Terbuka semuanya Pak. Tahu orang, isi kamarnya orang tahu. Ya sekarang orang nggak banyak ngomong sih Pak. Orang banyak status semua. Status WA. Tapi tahu nggak orang tuh isi apa ini Pak? Dia makan apa hari ini? Tahu nggak orang Pak? Tahu. Dia jalan-jalan ini tahu nggak orang Pak? Tahu. Dia bertengkar sama istrinya tahu nggak orang Pak? Tahu. Dia dibuat status. Hari ini saya bertengkar sama istri saya tadi kan. Dibuat statusnya. Tahu nggak orang Pak? Tahu. Itu penyebabnya apa Pak? Jawablah dikit. Banyak ngomong. Oh, dia sudah baikan sama istrinya, tapi orang masih ingat dia apa? Apa tadi Pak? Orang berantem sama dia padahal dia sudah baikan. Akhirnya tetangganya nanya, Pak, masih berantem belum? Kalau masih berantem tidur rumah saya aja, kata dia kan. Padahal dia sudah baikan sama istrinya. Gara-gara apa? Status. Makanya Bapak jangan sering-sering pasang status, ibu-ibu sering pasang status. Yang ada apa? Terbuka aib, buka aib. Makanya Pak lebih baik ya. Bapak capek ya? Serius Pak, Bapak semangat nggak nih? Serius, masih terus nggak nih? Mudah-mudahan Bapak bisa jaga nih. Jadi Pak, kemudian Pak, apa saja yang harus dijaga dari omongan ini? Dari omongan ini, apa aja Pak? Yang pertama tentu perkataan bohong ya Pak ya. Omongan itu kan yang itu kan bohong itu nggak boleh itu. Kalau bohong itu paling penting banget jujur dalam hidup kita. Sebab kalau bohong itu Pak, kalau di Sabi mengatakan, ada Bapak dengar mungkin ya, ada orang masuk Islam, masuk apa? Islam, ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam, anak muda nih, tapi orang ini, dia bilang apa? Saya ingin masuk Islam, tapi saya masih hobinya apa Pak? Zina, minum-minuman keras, apa lagi? Mencuri, berjudi, itu hobi saya tuh. Itu nggak bisa dilarang tuh, udah dari lama itu sudah menjadi darah daging gitu saya itu nggak bisa dilarang tuh. Tapi saya yang masuk Islam, boleh nggak?
Kalau Bapak digituin sama orang pengen masuk Islam, Bapak apain tuh, Pak? Kamu serius nggak masuk Islam? Masuk Islam itu nggak boleh begitu, udah jelas itu diharamkan. Kamu minta-minta juga. Kalau Nabi Muhammad cerdas nggak, Pak? Cara jawabnya, Pak? Cerdas. Habibullah bilang apa? Boleh. Tapi asalkan apa, Pak? Jangan bohong. Jangan bohong ya. Jangan bohong. Bohong cuman gampang ya, cuma ngomong enggak bohong aja, jujur gampang itu. Gampang itu. Baiklah. Masuk Islam ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Gila. Jangan bohong ya. Pas ketika dia mau berzina, ingat sama dia. Kalau Nabi nanya nanti, aku jawab apa? Itu iya. Kalau iya, aku diapain? Dirajam. Mati aku, kata dia kan. Enggak jadilah, kata dia kan. Ketika dia mencuri, kalau Nabi nanya nanti, ketemu sama Nabi, aku jawab pasti iya, karena gak boleh bohong kan. Kalau nanti aku jawab iya, nanti tanganku potong, enggak jadilah, kata dia kan. Habis itu Bapak, aku mau Bapak tuh berjudi segala macam, mencuri segala macam ya, enggak jadi akhirnya. Gara-gara apa, Pak? Cuman sifat jujur. Makanya ulama mengatakan jujur itu adalah, makanya di hadis itu mengatakan as-sidqu yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal apa, Pak? Ya, Pak. Ilal jannah. Baik itu, jujur itu arah kepada surga. Surga itu apa kepada kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak arah kepada surga. Kan gitu. Ya kan? Wal fujra, kemudian al kizbu yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilal nar. Kalau bohong itu nanti dia mengarah kepada dosa yang banyak, kemudian itu. Jadi Pak, bohong itu ini banget, apa tuh namanya tuh? Puncak dari segala. Kalau bohong Bapak batal. Maka ulama mengatakan kalau ada orang bohong, maka batal keislamannya. Sebab ucapan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dari mulut dan dari hati. Kalau bohong batal keislaman. Cuman bohongnya kan bertingkat-tingkat, Pak ya. Ada bohong kecil, ada bohong besar. Yang dimaksud membatalkan Islam adalah bohong besar. Membatalkan syahadat dalam hati atau lewat mulut itu batal keislaman, tergantung bohongnya, Pak. Jadi Bapak jangan takut-takut bohong lah. Kemana pula kok gitu ya? Jadi jangan bohong besar-besar. Kalau bohong itu salah juga kesimpulannya. Terus gimana, Pak? Kalau bisa jangan bohong lah sama sekali, baik kecil maupun besar. Sebab yang besar itu biasanya dimulai dari yang kecil. Kalau jujur aja tuh enak hidup tuh, Pak. Kalau Bapak ditanya sama istri, Bang, Abang tadi dari mana? Saya menyantuni anak yatim. Wah, Bang, apa Bang tuh? Tapi anak yatimnya ada ibunya masalahnya. Itu jangan. Ya jujur aja nggak apa-apa, jujur aja lah. Nanti kata istrinya, Abang, anak yatimnya sama jandanya besok jangan nama yang kasih, saya yang kasih. Iyalah, yang kasih. Kan jadi enak. Coba kalau seandainya Bapak bohong. Kan benar tadi itu. Bapak dari mana? Saya menyantuni anak yatim. Habis itu Pak bohongi ternyata ada. Jawab dikit. Ternyata ada apanya? Ada ibunya. Ada ibunya. Harusnya dikasih tahu semuanya. Menyantuni anak yatim sekaligus ibunya. Istri pasti punya tindakan 1000 langkah atau 1000 tindakan. Apa kata dia? Jangan abang lagi yang datang, biar saya datang. Macam-macam apa nanti ya? Gitu kan enak kan jadinya, Pak ya. Gitulah kira-kira. Jadi Bapak jangan mula bohong kecil nanti menjadi bohong besar. Gitu yang pertama. Yang kedua, Pak, ayat Quran kan ada mengatakan mengejek. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu masalah mulut juga itu, Pak. Wailul likulli humazatil lumazah. Mengejek orang segala macam. Itu enggak boleh, Pak. Ngejek orang, walayak, kalau ada berkata walayak taba'dukum ba'dha ayyubu hayadukum, itu lain itu ya. Mengejek itu humazah, mengejek orang, misalnya orang itu dibilang apalah jelek segala macam, itu enggak boleh. Atau nanti cepat-cepat aja, Pak ya. Udah enggak capek, udahlah cepat-cepat ya. Apa yang berikutnya, Pak? Menggunjing. Gunjing apa tahu gunjing? Gibah itu apa tuh, Pak? Menyebutkan sesuatu dari orang tersebut, orang itu nggak suka, padahal memang kejadian di orang itu, memang ada orang itu meliput, tapi dia nggak suka disebutkan ke orang lain.
Padahal memang ada pada diri orang itu. Itu namanya gonjing. Terus sahabat bertanya, orang itu memang begitu ya Rasulullah, makanya kami sebut. Itu namanya gonjing, kata Nabi. Kalau nggak ada dari orang itu bukan gonjing, itu namanya fitnah. Nah, itu bedanya Pak. Jadi Bapak bedakan itu gunjing sama fitnah. Gunjing itu apa? Menyebutkan apa yang ada pada diri orang itu namanya gonjing. Bapak kira itu nggak dosa? Itu dosa. Dosa itu udah dosa namanya itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Itu kan? Itu gunjing itu. Terus apa lagi, Pak? Gunjing. Kalau menyebutkan apa yang tidak ada pada orang itu disebut apa? Fitnah itu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Ya kan? Itu fitnah itu. Udahlah Pak, cepat aja. Terus apa lagi Pak? Apa lagi Pak? Terus apa tuh? Misalnya Pak, itu kan yang kedua, memuji orang fasik. Itu mulut juga tuh Pak. Saya sudah sebutkan tadi. Apa yang pertama tadi Pak? Bohong. Apa lagi yang nggak boleh? Mengejek. Apa lagi? Perbuatan mulut tuh Pak. Gunjing, memfitnah. Apa lagi? Berbohong tidak, menyebutkan baik terhadap orang fasik. Dia orang fasik, orang jahat. Habis itu Bapak puji. Bapak yang terhormat. Apa kata Nabi? Siapa yang memuji orang fasik, siapa yang memuji orang fasik, berarti dia telah membunuhnya. Dia telah membunuhnya. Bapak kalau bunuh orang masuk apa Pak? Apa Pak? Membunuh Pak? Masuk neraka kan? Berarti memuji orang fasik, kita masuk neraka. Banyak orang begitu Pak. Mentang-mentang itu adalah atasannya. Allah tidak membolehkan memuji orang fasik Pak. Serius Pak. Kalau orang itu salah, kalau Bapak nggak berani ngomong di depan dia salah Pak. Bapak diam aja. Jangan dipuji-puji. Jangan dipuji-puji. Jangan dipuji-puji. Kalau dipuji-puji Pak, dia merasa seolah-olah dia baik, dia benar. Dia benar. Kalau dia merasa benar, dia akan terus melakukan perbuatan itu. Banyak nggak dilakukan orang Pak. Dan itu perbuatan mulut kita Pak. Perbuatan mulut, banyak itu orang melakukan itu Pak. Banyak orang melakukan itu. Jadi saya pernah lihat orang Pak. Kadang-kadang saya geli Pak. Gimana pula? Ada pelatihan dulu. Ada pelatihan. Saya tahu betul Bapak itu dia tidak berbuat apa-apa, tapi bawahannya ini pas kita berikan kata sambutan, "Wih, yang mulia Bapak ini yang terhormat. Pokoknya nggak ada terjadi acara ini kalau bukan karena Bapak ini." Saya geli kan. Kata saya. Kata saya. Geli saya. Dia nggak berbuat Bapak itu. Kenapa kok harus dibilang dia yang berbuat? Yang berbuat ini kita. Dia nggak berbuat apa-apa. Dia cuma datang kata sambutan aja, dah gitu selesai. Tuh bukan duit dia pula yang keluar adalah duit negara. Kenapa kok harus dia dipuji-puji begitu? Apa tujuannya? Yang memujinya apa tujuannya? Tujuannya apa? Menaik pangkat atau jabatan? Yang memuji itu disebut telah membunuhnya. Itu Pak. Jadi Pak, Bapak besok-besok jangan puji orang yang jahat ya. Orang yang jahat ya. Misalnya Pak, kalau ada Bapak bilang, ini kan kesalahan kita kadang-kadang kebanyakan di situ Pak. Bapak, kalau habis meminum minuman keras ini, ganteng betul bentuk Bapak. Gagah. Bapak kalau punya tato ini Pak, keren Pak punya tato ini Pak, keren. Bapak kalau pakai celana pendek ini Pak, bentuk artis Hollywood. Ilah, orang berbuat dosa dipuji. Nggak ada itu dalam Islam, nggak ada itu. Yang salah tetap salah. Kalau Bapak tak berani menyebutkan kesalahan orang itu, diam aja lah. Tapi kalau Bapak berani ya teruslah. Kalau Bapak nggak ditonjoknya nanti kamu salah sebenarnya. Lihat, Bapak kalau ingin mengatakan nama ma'ruf nahi mungkar itu lihat. Kalau Bapak sanggup terus, kalau nggak sanggup diam aja dulu. Cari teman. Dapat rame Pak nanti baru katakan, ya kan? Ya Pak ya. Apa lagi Pak? Bapak mau nanya nggak? Enggak, mau pulang itu lagi. Ayo baca. Pokoknya Pak, hati-hati dengan omongan ini. Omongan ini bisa digunakan kepada kebaikan, bisa digunakan kepada keburukan. Di bulan Ramadan ini, baiknya omongan Bapak ini Bapak gunakan untuk apa aja Pak? Banyak Pak. Banyak zikir. Maka kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani.
sesuatu yang halal, maksudnya sesuatu yang mubah, omongan yang mubah Pak, tahu omongannya mubah. Yang boleh-boleh aja, sekedar omongan aja Pak ya. Sekedar omongan aja, ikan boleh, namanya boleh Pak ya. Omongan yang mubah di Ramadan ini jadi makruh. Bapak tahu omongannya mubah? Apa contohnya Pak? Contohnya Pak? Apa contohnya omongannya mubah? Contohnya aja Pak. Pak, Bapak udah jalan pagi tadi. Kan boleh aja tuh. Kan nggak masalah itu Pak ya. Kan boleh itu Pak. Kalau di Ramadan jadi apa Pak? Makruh. Omongan yang makruh diomongkan, misalnya Pak, nanti contohnya Pak, nanti kita berbukanya jam berapa ya Pak? Orang baru nahan baru ditanya berbuka, kan makruh tuh. Atau nanti Pak tanya, Pak, nanti berbuka dengan apa Pak? Makanan apa? Kan makruh tuh. Omongannya makruh ya diharam. Omongan makruh jadi haram. Dan omongan yang haram di bulan Ramadan ini Pak, jadi apa kira-kira tuh Pak? Kalau di atas haram apa tuh Pak? Tolonglah jawab Pak. Jawablah Pak. Haram banget. Gitu jadinya Pak. Pak tolong Pak ingat tuh Pak. Pak di Ramadan ini gimana Pak? Tadi Pak ulang aja Pak. Omongan yang apa? Yang mubah jadi makruh. Omongan yang makruh jadi haram. Omongan yang haram banget. Makanya di Ramadan ini lebih baik Bapak ngapain Pak? Ya. Kalau diam untuk menetapkan hati, tapi jangan diam-diam terus. Bapak dibilang orang bisu nanti. Ada waktu baca Quran. Ada waktu cerita agama. Min husni apa tuh? Ada kata wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ya kan? Doa aja orang kepada Pak. Nanti kita salat tarawihnya di masjid apa? Jabal Rahmah Pak ya. Imamnya entah. Tukang ceramahnya doktor Pak. Alhamdulillah. Walaupun banyak yang tidur pas dia ceramah, tapi mantap lah itu kan. Gitu, itu omongan tuh yang bagus ya, yang bagus. Kalau capek baca Quran ngapain Pak? Zikir. Pak, nanti kita berukanya apa? Subhanallah. Gitu. Pak, istri Bapak ada beli baju baru, bro. Alhamdulillah. Itu zikir. Keraskan biar lari setannya cepat. Nah, gitu Pak ya. Bapak zikir aja tiap hari zikir. Terus kalau capek Pak ya berdoa lah semua. Banyak-banyak doa karena di Ramadan tadi kan pakai mulut juga itu Pak ya. Doa kan pakai mulut. Utang saya kalau Ramadan ini kalau bisa lunas ya. Kalau bisa lunak aja hati orang tuh untuk melunaskan utang tuh, walaupun banyak betul enggak apa-apa, lunakkan aja hati. Kan bisa tuh, enak tuh kan? Banyak aja lah doa sama Allah. Pokoknya Pak, min husli islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya iman seseorang itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat dari omongannya. Tindakan segala macam. Jadi Pak, puasa kita ini adalah puasa yang komplit. Bukan hanya sekedar melahan lapar dan haus, tapi menahan apa lagi Pak? Segala hal. Salah satu diantaranya apa Pak? Mulut, mata, telinga, hidung, semuanya ditahan. Sebab kalau salah satu aja berbuat dosa Pak dari anggota badan Pak, kita akan terhalang untuk melakukan perbuatan taat. Serius Pak. Ada Bapak dengar orang habis apa Pak? Habis melihat sesuatu yang haram, habis sudah bilang, wah saya habis melihat sesuatu yang haram ini, semangat saya sholat, semangat saya tarawih, semangat betul saya. Ada nggak Pak? Nggak ada, serius Pak. Makanya amankan diri, kan doanya itu, Allahumma ahillahu alaina bil amni. Amankan diri Bapak. Dari apa Pak? Dari permusuhan dan dari segala dosa. Itu aja lah Pak ya. Bapak banyak-banyak aja lah berzikir sama Allah, berdoa sampai syuruk. Habis syuruk nanti ngapain? Salat syuruk. Habis salat syuruk pulang. Ya Pak ya. Semoga Bapak sehat selalu selama bulan suci Ramadan. Rezekinya banyak, keluarganya berkah, anak-anaknya soleh dan soleha. Itu Allah kita sama Allah Pak ya. Di awal-awalnya Pak ya. Doa boleh ya Pak ya. Biar sampai syuruk aja nih. Jam berapa syuruk? Kok belum bunyi juga dari tadi? Saya nunggu dari tadi nggak bunyi-bunyi. Jam berapa Pak? Hah? 5:55. Oh berarti udah Pak.
555 kan? Udah kan? Oh nggak bunyi Pak? Iyalah. Doa dikit nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamata wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah ya Tuhan kami, datangkan bulan suci Ramadan kepada kami dengan aman dari segala dosa. Amankan kami dari permusuhan. Jadikan kami silaturahmi. Jadikan kami saling mengenal. Jadikan kami tidak ada perselisihan di antara kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, amankan kami dari dosa mata kami. Amankan kami dari dosa mulut kami. Amankan kami dari dosa pikiran kami. Amankan kami dari dosa telinga kami. Amankan kami ya Allah dari dosa tangan kami. Amankan kami ya Allah dari dosa kaki kami. Jagalah tubuh kami, anggota badan kami, hati kami dari perbuatan dosa ya Allah. Jika seandainya kami melakukan perbuatan dosa dari hati dan anggota tubuh kami, tak semangat kami untuk melakukan amal baik di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Padahal amal yang baik hanya bisa berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, datangkan bulan suci Ramadan kepada kami dengan penuh keimanan ya Allah. Yakin betul bahwa Engkau adalah pencipta kami. Kami adalah darimu ya Allah. Nyawa kami Kamu yang memberikan ya Allah. Tubuh kami Engkau yang memberikan ya Allah. Buat ringan hati kami, tubuh kami untuk ibadah kepadamu ya Allah. Buat ringan kami untuk sholat tarawih. Buat ringan kami untuk melakukan ibadah puasa. Buat keringan kami untuk membaca Quran. Buat ringan hati kami untuk bersedekah. Buat ringan kami untuk menahan hawa nafsu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, datangkan bulan suci Ramadan kepada kami dengan penuh keselamatan. Sehatkan badan kami ya Allah. Sehatkan anggota keluarga kami ya Allah, agar kami bisa maksimal melaksanakan amal bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan bulan suci Ramadan kepada kami dengan penuh keislaman. Seluruh amalan-amalan baik akan kami keluarkan di bulan suci Ramadan untuk meraih kasih sayang-Mu dan rahmat-Mu ya Allah. Untuk meraih kasih sayang-Mu dan rahmat-Mu ya Allah. Dan semua amalan kami hanya kami untukkan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.